Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amsyal Ganis Marbun atau biasa dipanggil Lili. Di sini aku ingin menjelaskan tentang peran konstitusi India dalam kebebasan berpolitik di India. Tonton terus videonya ya. Sebelum aku menjelaskan peran konstitusi India dalam menjamin kebebasan politik, aku ingin menjelaskan latar belakang konstitusi India. Jadi, India memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya atau Inggris pada 15 Agustus 1947. Lalu setelah kemerdekaan ada kebutuhan mendesak untuk membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk negara baru ini. Nah, pada Desember 1946 ini dibentuk Majelis Konstituente. Sebelum kemerdekaan resmi India, majelis ini terdiri dari 389 anggota yang mewakili provinsi-provinsi India dan negara-negara kerajaan. Pada saat itu juga, Dr. Rajendra Prasad terpilih sebagai Ketua Majelis Konstitusi. Proses penyusunan Majelis Konstitusi dimulai pada tanggal 9 Desember 1949. Struktur awal dari Majelis Konstitusi India ini awalnya terdiri dari 395 pasal yang dibagi dalam 22 bagian dalam 8 jadwal. Konstitusi India dirancang untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman hingga saat ini telah mencapai lebih dari 100 amandemen untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial politik yang berkembang. Nah, peran konstitusi India memiliki jaminan terhadap hak-hak fundamental yakni pada pasal 19, yaitu konstitusi India menjamin berbagai kebebasan politik di bawah pasal 19, termasuk kebebasan berbicara dan berekspresi. Terdapat pada pasal 19 ayat 1a, lalu kebebasan berkumpul secara damai pada pasal 19 ayat 1b, kebebasan berorganisasi pada pasal 19 ayat 1c, kebebasan bergerak pada pasal 19 ayat 1d, dan hak untuk menetap di mana saja di India pada pasal 19 ayat 1e. Kebebasan pers dan media memiliki hak untuk berbicara dan berekspresi terdapat pada pasal 19 ayat 1a. Juga mencakup kebebasan pers, yang merupakan aspek penting dari kebebasan politik. Media bebas memainkan peran penting dalam memantau tindakan pemerintah, melaporkan berita secara objektif, dan memberikan platform bagi berbagai pandangan politik. Nah, selanjutnya ada struktur pemerintahan yang mendukung kebebasan politik. Nah, ternyata dalam struktur pemerintahan India, pemerintah merancang struktur pemerintahan yang mendukung kebebasan politik melalui berbagai mekanisme dan institusi. India menerapkan sistem demokrasi parlementer, yaitu kekuasaan eksekutif yang memastikan bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap parlemen serta rakyat. Konstitusi India merupakan dokumen fundamental yang menjamin berbagai hak dasar dan kebebasan politik termasuk kebebasan bicara, berkumpul, dan berorganisasi. Selain daripada itu, konstitusi ini juga mendirikan sistem checks and balance di antara berbagai cabang pemerintahan India. Nah, selanjutnya ini ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini terdiri dari dua jenis, yakni Lok Sabha dan Rajya Sabha. Jadi Lok Sabha ini dipilih melalui pemilihan umum, yaitu dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Rajya Sabha anggotanya ditunjuk langsung oleh legislatif negara bagian dan juga oleh Presiden India. Pada kekuasaan eksekutif di India terdapat Perdana Menteri dan Kabinet yang diharapkan untuk bertindak sesuai dengan kebijakan yang sudah disetujui oleh parlemen, dengan memberikan jaminan bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan publik, yaitu menyangkut kebebasan politik. Lalu yang terakhir ada dalam kekuasaan yudikatif terdapat Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Di sini Mahkamah Agung India adalah lembaga yudikatif tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk memastikan bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip konstitusi. Sedangkan independensi yudisial merupakan sistem peradilan India yang dibuat untuk menjadi independen dari tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip konstitusi. Selanjutnya ada keterbatasan pada kebebasan pers. Meskipun pers di India bebas dan ada undang-undang untuk melindungi kebebasan pers, ternyata masih ada kekhawatiran terkait dengan sensor diri dan tekanan dari pemerintah atau pihak berkuasa yang bisa berdampak dalam independensi media.
Tantangan selanjutnya yaitu pengaruh politik terhadap sistem hukum, yang dimana di India masih ada kekhawatiran bahwa pengaruh politik dapat memengaruhi independensi sistem peradilan. Hakim-hakim di sana dapat tertekan oleh kekuasaan politik di dalam membuat keputusan yang bisa berdampak pada kebebasan politik. Nah, itu dia tadi tantangan dan keterbatasan dalam konstitusi India dalam kebebasan berpolitik di India. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk di like ya video ini. Terima kasih. Nah, itu dia videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys. Dadah.